Ini ada kebiasaan yang mungkin sudah lama. Nah, ini memandikan babi di pinggir sawah dan airnya mengalir ke sawah. Nah, lihat ini prosesnya. Mohon Bupati, Wakil Bupati, dan Ramil, Mas, sampean tahu nggak airnya itu ngalir ke sawah dan itu najis? Sampean paham nggak? Ini najis, semuanya jadi najis, paham nggak? Hah? Salam saudaraku, di konten kali ini kita akan membahas sebuah video yang lagi viral di sosial media ya, yaitu berkaitan dengan hewan ternak babi yang sedang dimandikan di pinggir sawah yang akhirnya dikomplain oleh salah seorang warga. Jadi video ini saya lansir dari akun Instagram dengan nama Medsos Rame, dan di captionnya dituliskan, mandikan babi di saluran irigasi Pantura Indramayu, Polsek Kanghaur gercep bertindak. Oke, mari kita simak dulu ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di lokasi Pantura, Desa Kertawinangun ataupun Eretan ya. Ini ada kebiasaan yang mungkin sudah lama. Nah, ini memandikan babi di pinggir sawah dan airnya mengalir ke sawah. Nah, lihat ini prosesnya. Mohon Bupati, Wakil Bupati, dan Ramil, Mas, sampean tahu nggak airnya itu ngalir ke sawah dan itu najis? Sampean paham nggak? Ini najis, semuanya jadi najis, paham nggak? Hah? Ini sampean seenaknya sendiri kayak gini. Sampean orang mana? Hah? Mana penanggung jawabnya? Hei, stop! Kalian tahu nggak ini najis? Ini sawah buat makan. Ngerti nggak kamu? Acok kamu. Siapa nama kamu? Masya Allah. Jadi kejadian ini terjadi di Pantura Indramayu ya. Jadi masih masuk dalam provinsi Jawa Barat lah ya. Dan biasanya jalan Pantura ini menghubungkan antara Cilegon dengan Banyuwangi ya. Jadi hal yang wajar jika banyak mobil-mobil truk berlalu lalang melintas untuk mengantarkan barang ataupun sejenisnya, teman-teman. Nah, permasalahan dalam video adalah ada seorang bapak yang keberatan ketika melihat sopir truk muatan hewan ternak babi itu dimandikan di pinggir jalan di mana lokasinya terdapat irigasi air dan juga sawah padi milik warga. Info yang beredar, hal ini sudah biasa terjadi karena ketika sopir truk itu membawa hewan ternak babi untuk diantar ke suatu daerah, itu biasanya perjalanan yang dilakukan itu ditempuh lumayan jaraknya cukup jauh, teman-teman. Maka daripada itu, ketika mereka menemukan irigasi air di jalan, maka mereka terpaksa berhenti untuk memandikan ternak babinya agar ternak babinya ini tidak kepanasan dan juga kehausan selama di dalam perjalanan. Karena akan sangat disayangkan jika hewan ternak babinya ini meninggoy dalam perjalanan, kan rugi jadinya, teman-teman ya. Sekarang satu ekor babi aja mungkin harganya bisa mencapai puluhan juta. Maka daripada itu, memandikan babi di tengah perjalanan adalah solusi yang baik untuk menjaga supaya ternak babinya itu aman, teman-teman ya. Nah, sementara di satu sisi yang lain nih, si bapak ini komplain kenapa memandikan babinya itu di situ, di mana air bekas memandikan babinya itu masuk kembali ke irigasi dan mengalir masuk ke sawah. Terus dia bilang bahwa babi itu kan najis dan air yang dipakai untuk memandikan babi itu mengalir ke sawah, itu bisa membuat sawahnya jadi najis, teman-teman. Waduh. Pantes lah ya, ketika saya cek di kolom komentar justru banyak yang menghujat bapak ini. Bahkan kayaknya ini orang Islam sendiri yang menghujat bapak ini ya. Ada yang bilang begini, orang Islam yang kurang ilmu ya begini. Waduh, jadi ada yang berpendapat bahwa bapak ini sepertinya kurang ilmu. Walaupun pakai peci tapi kayaknya nggak ngerti apa-apa tentang Islam. Wah, itu mungkin menurut netizen satu ini. Terus ada juga yang bilang mengatasnamakan agama tapi nggak paham hukum agama fikih. Meskipun dibuat mandi babi, kalau airnya berupa sungai, volumenya lebih dari 2 kula atau 60 kali 60 kali 60, apalagi mengalir, ya airnya nggak bisa dihukumi najis karena nggak memenuhi syarat sebagai mutan najis. Kalau mengalir ke sawah ya nggak najis ataupun haram, juga beras hasil padinya. Justru itu bagus buat pupuk alami. Wah, ini ya.
Ternyata kalau air mengalir terus lebih dari 2 kulah 60 kali 60 kali 60 itu nggak ada yang namanya hukum najis teman-teman. Jadi itu sah-sah aja sebenarnya. Cuma bapak ini nggak tahu ini Islam apa, bapak ini Islam KTP kah atau bagaimana, kok dia nggak ngerti ajaran agamanya sendiri. Nah, komentar ini menunjukkan sepertinya bapak ini meskipun pakai peci ya dan kelihatannya gamis, kelihatannya Islam gitu ya, tapi ternyata nggak paham akan ilmu fikih ya dalam Islam itu sendiri ya. Kayaknya harus banyak-banyak belajar ini ya, belajar dari Edis TV kali ya minimal ya. Ya, karena kalaupun benar babi itu najis teman-teman ya, setahu saya sih yang najis itu adalah ketika dagingnya dimakan oleh umat Islam itu. Jadi dimakannya itu dilarang karena dianggap najis dan haram kan dagingnya kan, makanya nggak boleh dimakan itu menurut umat Islam. Tapi nih ya, itu pun nggak sepenuhnya najis juga, karena menurut Abdul Somad pun ya masih bisa dimakan dagingnya dalam keadaan terpaksa. Kalau dalam keadaan darurat, mungkin ada di tengah hutan tidak ada makanan lalu dapat babi, ya dimakan aja katanya si Abdul Somad. Waduh, jadi kalau terpaksa boleh. Jadi ya nggak tahu ini najisnya bagaimana juga, saya nggak ngerti ya. Bisa jadi najis, tapi sewaktu-waktu bisa jadi nggak najis atau bisa dihalalkan. Ya suka-suka mereka aja lah ya. Saya pun bingung dengan ajaran ini teman-teman. Akhaffud dararain, ada 2 mudarat, pilih mudarat yang teringan. Masuk dalam hutan, pilihan cuma 2, mati sama makan babi. Pilih mana? Makan babi. Sepakat mau makan babi semua kan? Babi. Udah mau mati, udah 3 hari gak makan. Lewat babi, apaan tuh babi itu? Apakah perlu disembelih dengan nama Allah Pak Ustaz? Tidaklah. Ya sudah, mau ditombak, potong babi itu bakar, colek-colek sama kecap sedikit. Ada. Tak perlu pakai Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Dah. Sementara dapat pisang. Sesudah dapat pisang, tinggalkan babi, makan pisang. Jangan nanti datang kawan makan pisang. Ini ada pisang. Biarlah enak rupanya babi. Nice. Terus lucunya lagi teman-teman, bekas air mandi babi kenapa disebut bisa jadi najis ketika kena di sawah padi? Waduh, bapak ini jangan-jangan dulu sekolah nggak serius nih belajar biologi ya. Karena dalam ilmu biologi justru tanaman itu membutuhkan sesuatu yang kotor-kotor gitu ya, termasuk kotoran hewan supaya subur tanahnya, jadi pupuk itu di situ ya. Pupuk kandang, pupuk kompos teman-teman. Karena padahal ya ini ya, semua kotoran hewan itu nggak mesti kotoran babi ya, semua kotoran hewan itu baik buat tanaman ya. Jadi bagus untuk menyuburkan tanah dan juga menyehatkan tanaman. Bahkan kalau kalian tahu ya, di irigasi sawah itu segala kotoran itu ada di situ. Bukan cuma kotoran hewan, kotoran manusia ya. Manusia kadang-kadang kan boker juga di situ ya, di irigasi itu ada itu. Ya kadang-kadang malam-malam sambil ngerokok gitu ya. Udah kepepet ya boker aja itu di pinggir irigasi itu, enak banget itu di situ nyantai teman-teman sambil ngerokok sambil boker. Banyak itu saya kadang-kadang ketemu orang-orang seperti itu pas gelap-gelap gitu malam-malam boker di pinggir sawah di irigasi. Jadi segala jenis kotoran, kotoran hewan manusia, kotoran yang lain, bahkan juga bangkai binatang. Itu udah hal yang biasa masuk di irigasi, masuk ke sawah. Kan semuanya ini najis ini. Jadi kenapa sekarang justru perkara babi mandi doang nih ya, itu malah dipermasalahkan? Waduh, memang ya kadang-kadang ketika terlalu fanatik dengan agama itu bisa membuat orang menjadi tolol dan juga bodoh teman-teman. Padahal selama ini mereka ini kan selalu berkoar-koar ya, menggaungkan bahwa Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin katanya ya. Agama rahmatan bagi seluruh makhluk, semua makhluk. Bahkan Ustadz Nababan pun itu pernah berkata itu bahwa bukan hanya manusia, tetapi seluruh makhluk, baik itu kucing, sapi, kambing, dan sebagainya, itu adalah Islam katanya. Waduh ya, tapi kenapa ada babi cuma mau numpang mandi doang, malah didiskriminasi, dibilang najis dan sebagainya. Kan babi itu juga ciptaan Tuhan. Dia juga punya hak yang sama dengan hewan lainnya untuk menikmati alam, menikmati udara, dan menikmati air ciptaan Tuhan. Jadi kenapa didiskriminasi hewan ini di ajaran ini? Kucing itu Islam, kambing itu Islam, sapi itu Islam. Dalilnya mana? Baca Al-Quran. Makanya baca Quran.
Lihat dalam surat Al-Hajj, surat ke-22, ayat 18. Apakah kamu tidak memperhatikan kata Allah, bahwa sesungguhnya semua makhluk yang di langit maupun di bumi telah bersujud kepada Allah? Pak, Bu, kalau sujud Islam apa tidak? Semua alam ini tunduk kepada mekanismenya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya kalau memang Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin atau agama rahmatan bagi seluruh makhluk atau ke semua makhluk, ya harusnya jangan pilih-pilih dong, jangan diskriminasi dong. Kan katanya ke seluruh makhluk, ke segala makhluk. Ya jadi kalau masih ada diskriminasi, hewan ini halal, hewan itu haram, hewan ini boleh mandi di sini, hewan ini tidak boleh mandi di sini, berarti perlu dipertanyakan ini. Jangan-jangan slogan rahmatan lil alaminnya itu cuma omon-omon doang, cuma klaim doang. Karena ternyata faktanya tidak seperti itu, teman-teman. Yuk mikir yuk pakai akal sehat. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam.